Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ega Raditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan outdoor dan indoor. Pentingnya memilih teknologi yang tepat. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas. Teknologi yang tepat membantu mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Teknologi yang salah bisa memperlambat pekerjaan dan menyebabkan masalah operasional. Yang kedua, ada biaya. Pemilihan teknologi yang tepat dapat mengurangi biaya operasional dan investasi awal. Teknologi yang tidak sesuai dapat menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan, upgrade, atau pelatihan ulang. Yang ketiga, ada keamanan skalabilitas. Teknologi yang tepat memastikan data aman dari ancaman eksternal dan dapat tumbuh seiring dengan kebutuhan bisnis. Teknologi yang salah bisa membawa resiko keamanan dan sulit untuk ditingkatkan di masa depan. Yang keempat ada dukungan dan kompatibilitas. Teknologi yang tepat perlu didukung oleh komunitas atau vendor yang kuat, serta kompatibel dengan sistem atau perangkat lain yang sudah digunakan. Kesalahan dalam memilih teknologi bisa menyebabkan masalah integrasi atau memaksa bisnis mengubah sistem yang sudah berjalan. Yang ini ada jaringan nirkabel indoor, Zigbee. Penjelasannya, Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang untuk aplikasi daya rendah dan jangkauan pendek, terutama di bidang automasi rumah dan IoT. Yang kedua ada Z-Wave. Penjelasannya seperti Zigbee, Z-Wave adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk perangkat rumah pintar. Ini juga menggunakan jaringan mesh untuk memperluas jangkauan komunikasi. Yang ketiga ada Li-Fi. Penjelasannya, Li-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data alih-alih menggunakan gelombang radio seperti Wi-Fi. Ini adalah teknologi baru yang masih dalam tahap pengembangan. Yang keempat ada NFC. Penjelasannya, NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak sangat amat dekat. Biasanya digunakan untuk transfer data kecil atau autentikasi perangkat. Jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama ada Wi-Fi outdoor. Teknologi Wi-Fi outdoor menggunakan standar yang sama dengan Wi-Fi indoor seperti 802.11n, AC, dan AX. Tetapi dengan peralatan yang dirancang untuk tahap terhadap cuaca dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Yang dua ada WiMAX. Penjelasannya, WiMAX adalah teknologi broadband nirkabel yang digunakan untuk jaringan area luas WAN. WiMAX menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di area perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga ada seluler 3G, 4G, dan 5G. Penjelasannya, teknologi jaringan seluler digunakan untuk komunikasi nirkabel jarak jauh dan menyediakan akses data di seluruh dunia. 5G adalah teknologi terbaru yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Yang kelima ada microwave link. Microwave link adalah teknologi yang menggunakan gelombang mikro untuk mentransmisikan data antar titik point to point di jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Gelombang mikro digunakan untuk komunikasi nirkabel antara dua stasiun tetap. Kerugian dan keuntungannya, teknologi menawarkan banyak keuntungan seperti peningkatan produktivitas, kemudahan dan akses informasi, inovasi, otomatisasi, dan yang berlebihan, masalah privasi, berkurang interaksi sosial, pengurangan pekerjaan manual, masalah kesehatan, kesenjangan ekonomi, dan dampak lingkungan. Penggunaan teknologi bijak untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya. Pemilahan jaringan indoor. Satu, kebutuhan dan tujuan. Teknologi dipilih berdasarkan fungsi yang diinginkan, seperti kecepatan internet, jangkauan sinyal, atau otomatisasi. Yang kedua, kecepatan dan kapasitas. Pertimbangkan teknologi yang menawarkan kecepatan data dan kapasitas pengguna sesuai kebutuhan seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga ada keamanan teknologi. Teknologi yang dipilih harus memiliki fitur keamanan yang kuat, terutama untuk jaringan yang menangani data sensitif. Yang keempat ada biaya dan anggaran. Evaluasi biasa instalasi dan pemeliharaan teknologi termaksud
perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang kelima ada skalabilitas. Teknologi harus mampu berkembang seiring peningkatan kebutuhan pengguna dan perangkat yang terhubung. Pemilihan jaringan outdoor. Yang pertama ada jangkauan dan cakupan. Teknologi harus mampu mencakup area luas, seperti dalam jaringan WiFi outdoor, seluler, atau satelit. Yang kedua ada ketahanan terhadap cuaca. Perangkat harus tahan kondisi cuaca ekstrim, hujan, panas, angin, kelembapan, untuk memastikan keandalan dan durabilitas. Yang ketiga ada kecepatan dan kapasitas. Pilih teknologi yang menawarkan kecepatan dan kapasitas tinggi untuk menangani kebutuhan jaringan di area terbuka dengan pengguna yang banyak. Yang keempat ada keamanan. Perlindungan keamanan yang kuat dapat diperlukan untuk mencegah akses tidak sah dan serangan cyber, terutama dalam jaringan publik. Yang kelima ada biaya dan anggaran. Pertimbangkan biaya infrastruktur, instalasi, dan perawatan, termaksud perangkat keras yang lebih mahal untuk lingkungan outdoor. Kesimpulan, teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor memiliki perbedaan berdasarkan kebutuhan dan tantangan lingkungan. Jaringan indoor fokus pada kecepatan, keamanan, dan kemudahan instalasi di ruang tertutup seperti rumah atau kantor. Sementara itu, jaringan outdoor harus mengutamakan jangkauan yang luas, ketahanan terhadap cuaca, serta kemampuan menangani kondisi medan yang sulit. Keduanya memiliki tujuan utama untuk menyediakan konektivitas yang efisien. Namun pemilihan teknologi yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas pengguna, keamanan, biaya, dan kondisi lingkungan. Pemahaman akan kebutuhan spesifik indoor maupun outdoor sangat penting untuk memastikan jaringan yang optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.